Ini saudara Satria yang juga kemarin positif, tetapi sekarang menurut mereka negatif. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti di swab lagi bisa positif lagi seperti kemarin Ibu Malayanti, padahal dia sudah negatif. Jelas perawat itu mengatakan dia negatif. Namun setelah di swab hasilnya positif, masuk lagi ke ruang yang positif. Jadi mereka hanya bertukar sama saudara Satria ini, dan saudara Satria ini juga tidak tertutup kemungkinan kalau di swab hasilnya juga akan positif, ya masuk lagi. Jadi kapan bisa keluarnya, kan itu yang menjadi persoalan. Ini Ibu Malayanti, yang kemarin negatif, kemudian diisolasi tempat lain dia sendiri. Setelah hasil di swab hasilnya dia positif lagi, masuk lagi, kumpul lagi dengan kami ini satu ruangan 4 orang sama Ibu Santi, dan kita tetap mentaati peraturan dengan menggunakan protokol masker dan jaga jarak. Tetap jaga jarak, tetap selalu harus cuci tangan dan lain sebagainya walaupun kami diisolasi di rumah sakit. Jadi dalam keadaan ya secara fisik tidak ada sakit ini, sehat. Namun yang sakit ini perasaan batin karena kita tidak bisa keluar. Nah ini juga Ibu Sutini, kondisi beliau beberapa hari ini sudah ya menurun. Kenapa? Karena diisolasi di rumah sakit yang tidak bisa keluar, tidak bisa ya katakanlah tidak bisa terlalu begitu bebas melihat keluar, membuka jendela kemarin nggak bisa, ya serba susah kita, takut ditegur dan lain sebagainya. Jadi kondisi beliau agak tertekan dan beliau sering berbaring, itu aja. Nah namun setelah kemarin kita menghubungi kantor hukum, proteksi hukum Mahkamah Kebenaran, alhamdulillah kemarin itu sudah ada perubahan, jendela sudah kita bisa buka, kita tidak dipanggil, tidak ditegur. Kemudian jendela semua itu sudah bisa dibuka semua. Ini tempat ibunya, Ibu Malayanti kan juga dibuka, jadi angin bisa, kita dapat angin bisa masuk. Jadi kita tidak mengatakan pelayanan maksimal, namun yang namanya kita tersandra ya. Jadi saya tidak mengatakan disandra. Kalau disandra kan orang lain memang sengaja menyandra kita. Kita merasa tersandra karena batin kita yang merasa tersiksa di sini dengan kondisi yang seperti ini. Nah jadi, itu tekanan batin. Tekanan batin ini lebih berat. Nah kemudian ada hal yang paling terpenting adalah terkait dengan pemberitaan. Pemberitaan kami dikatakan positif, namun kami selaku pasien di sini tidak pernah mendapatkan hasilnya. Jadi berita itu terlalu prematur menurut saya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah konfirmasi ke kita apakah memang sudah menerima hasil atau tidak. Nah itu yang sangat disayangkan, karena yang lebih berat itu bukan sakit coronanya. Yang lebih berat itu nanti ketika kita di kampung, kita dikucilkan, keluarga kita, tetangga kita tidak ada yang mau ketemu dengan kita. Itu yang lebih menyakitkan bagi kita. Nah ini persoalan yang juga harus diperhatikan dan harus diselesaikan oleh pihak terkait. Ketika hak kami disetujui untuk diisolasi mandiri, itu tidak saja hanya kami yang melakukan sosialisasi, tapi pihak kesehatan yang mengatakan bahwa ini adalah amanat dari negara, ruang yang diberikan oleh negara. Nah karena pasien positif secara regulasi memang dapat diisolasi mandiri. Nah ini dari ruang isolasi Karuing, kalau secara teknis saya tidak tahu apakah ini memang
boleh di sini atau gimana, yang jelas kami selalu berada di sini dalam kondisi yang seperti ini. Nah, jadi saya Julius Chandra yang juga pasien COVID-19 yang diduga itu. Nah, jadi menyampaikan laporan mengenai kondisi kami di sini. Mudah-mudahan semua pihak dapat memperhatikan kami, dapat memperhatikan hak-hak kami sesuai amanat regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama di bidang kesehatan. Nah, karena mohon maaf, orang yang masuk penjara saja masih bisa berinteraksi dengan keluarga, dengan dunia luar, orang-orang tetangga ini. Namun kondisi seperti ini yang harus menjadi bahan pertimbangan, bahan pemikiran untuk kedepannya agar bagaimana nasib kami. Itu saja. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guntual Laremba dari Kantor Proteksi Hukum Mahkamah Kebenaran yang telah dengan tulus ikhlas, dengan sukarela membantu beban kami. Tidak banyak yang dapat kami sampaikan kecuali semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan beliau dengan pahala yang berlipat ganda. Sekian dari kami, pasien yang diduga COVID-19 di ruang isolasi Karuing. Terima kasih.